Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man huwalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pada tahun ini untuk bisa kembali berjumpa bersua dengan bulan yang penuh dengan nikmat, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus bisa menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita di antara Ramadan-Ramadan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana caranya agar seorang muslim itu terjaga alur berfikirnya, kekuatan ruhaniyahnya untuk senantiasa berburu kebaikan tersebut? Salah satu cara yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengingat target-target apa yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita di bulan yang penuh dengan berkah Allah dan maghfirahnya ini, insyaallah. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa target yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan untuk dijadikan sebagai patokan kita berburu kebaikan Allah dan ampunannya di bulan yang penuh berkah ini. Target yang pertama itu adalah target ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang seluruh kita telah menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di penghujung ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita salah satu target yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Apa target itu? Target ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Target menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini seharusnya masing-masing kita sudah bisa memulai mengevaluasi target ini. Apakah pertengahan Ramadan ini target itu telah kita raih atau belum? Dan kita berharap tentu nanti di akhir Ramadan sesungguhnya target ini betul-betul bisa kita dapatkan. Target ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengevaluasi bahwa sesungguhnya target ini sudah ada dalam diri kita masing-masing? Perkara itu sesungguhnya telah dijelaskan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketakwaan itu sudah ada di dalam dirinya dan ditanamkan oleh Allah di dalam jiwanya. Ciri yang pertama adalah seseorang yang senantiasa gemar melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Orang yang dia senang melakukan amal ibadah, selesai dia melakukan yang wajib, dia lanjutkan yang sunnat. Selesai satu sunnat, dia lanjutkan dengan sunnah lainnya. Maka sesungguhnya itulah di antara ciri orang-orang yang telah mendapatkan gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali firman-firman Allah yang menceritakan tentang ciri orang-orang yang bertakwa ini. Salah satunya firman Allah dalam surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, mereka bersegera untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Mereka lah orang-orang yang insya Allah akan bersegera mendapatkan surga Allah seluas langit dan seluas bumi. Siapa gerangan orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini? Itulah orang-orang yang mereka gemar melakukan amal ibadah, berinfak di kala lapang, berinfak di kala sempit, menjaga amarah, memaafkan orang lain, bertaubat atas kesalahannya, dan perkara-perkara lainnya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu salah satu di antara karakteristik yang mereka miliki adalah mereka banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua yang hari ini bisa kita jadikan sebagai renungan bagi kita, apakah gelar ketakwaan yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini telah kita raih? Bentuk yang kedua di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka tidak mau melakukan suatu amalan kecuali amalan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin, mereka tidak ingin melakukan satu aktivitas, satu rutinitas kecuali aktivitas dan rutinitas itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana pribadi muslim itu menjadikan setiap amalan yang mereka lakukan beribadah di sisi Allah. Artinya dia berbalas kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Takutlah engkau dengan api neraka walaupun hanya dengan satu biji kurma saja. Sebagian kita mungkin menganggap sepele satu biji kurma, menganggap hal yang biasa saja satu biji kurma. Mungkin sebahagian di antara manusia lainnya terbiasa hidup dalam boros, kemubaziran dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajarkan kita dengan satu biji kurma itu, bagaimana biji kurma itu bisa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Masing-masing kita tentu mengetahui bagaimana satu biji kurma itu bisa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tanam untuk anak cucu kita, atau mungkin saja kita infakkan kepada saudara-saudara kita, atau dalam bentuk amal-amal lainnya. Orang yang setiap amal kehidupannya tidak ingin dia sia-siakan, tapi dia inginkan amalan itu senantiasa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikat ketakwaan itu mudah-mudahan sesungguhnya telah Allah tanamkan di dalam jiwanya. Perkara yang ketiga adalah seseorang yang melakukan suatu kewajiban, maka dia bersungguh-sungguh melakukan kewajiban itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan perkara ini. Khairun nas idza amila amalan ayyutqinahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang apabila mereka beramal, apabila dia beramal dengan itqan. Apa arti itqan itu? Itqan itu artinya adalah kesungguh-sungguhan, bersungguh-sungguh. Orang yang melakukan kewajiban dan kewajiban itu dia kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya, maka hakikatnya mudah-mudahan gelar ketakwaan itu pun telah Allah tanamkan dalam jiwanya. Penjelasan hadis ini disebutkan oleh para ulama hadis. Di antara bentuknya itqan itu adalah sebelum dia melakukan suatu amalan, dia persiapkan dulu amalan itu. Tatkala dia melakukan amalan, dia bersungguh-sungguh melakukannya. Dan yang ketiga, tatkala selesai dia melakukan amalan itu, dia evaluasi amalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Thalib Parabe di mana saja berada, apakah ketiga ciri ini sudah kita hadirkan atau sudah hadir dalam jiwa kita masing-masing? Gemar memperbanyak amal ibadah, tak ingin melakukan suatu amalan kecuali benar ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau kita melakukan suatu amalan, kita ingin bersungguh-sungguh melakukannya. Maka jikalau seandainya hal itu ada dalam diri kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target yang kedua yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita di bulan yang penuh dengan berkahnya ini adalah target ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Di samping target pertama, gelar ketakwaan, yang kedua adalah ampunan Allah. Siapa manusia yang tak bersalah? Siapa manusia yang tak punya dosa? Semua manusia bersalah.
Semua manusia pernah melakukan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu sebaik-baik manusia berdosa adalah manusia yang kemudian dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, sehingga tatkala dia berjumpa dengan Rabb, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak dipenuhi lagi jiwanya oleh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Talib Parabi yang dirahmati oleh Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sungguh-sungguh, sambil dia berharap mendapatkan ampunan Allah, sambil dia berharap mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Bagaimana ciri seorang mukmin diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya? Yang pertama adalah seorang mukmin itu ringan saja untuk melakukan suatu amalan dan ketaatan. Seorang mukmin ringan saja melakukan suatu amalan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Kami telah angkatkan bebanmu yang selama ini berada di pundakmu. Ini adalah ciri di mana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Ringan bagi dia untuk melakukan suatu kewajiban. Ringan bagi dia untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Apakah kita dalam menjalankan suatu kewajiban dan ketaatan itu telah merasakan diri kita ringan dengannya? Atau mungkin seperti yang dikisahkan dalam kisah hidup Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, "Wahai Khalifah, aku ingin sekali melakukan kewajiban-kewajiban itu. Aku ingin sekali melakukan amalan itu. Kenapa berat saja hati ini untuk melaksanakannya?" Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib menjawab dengan, "Sesungguhnya dosa-dosamu telah membelenggu lehermu." Ciri yang kedua, seseorang yang telah diampuni oleh Allah dosanya adalah tidak ada suatu amalan yang dia lakukan kecuali Allah berikan kemudahan atas amalan itu. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapa yang memberi dan dia barengi pemberian itu dengan ketakwaan kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan baginya jalannya. Tidak ada kesulitan menempuh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ciri yang ketiga adalah orang yang telah diampuni oleh Allah dosanya itu, mereka mudah akrab dan mudah diakrabi. Artinya dia dicinta oleh banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahabballahu fulanan nada Jibril faqala ya Jibril innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu." Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, dan tak mungkin cinta Allah kepada pelaku maksiat, tak mungkin cinta Allah kepada pelaku dosa. Allah cinta kepada seseorang, tentu hamba yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosa dan kesalahannya. Maka Allah menyeru kepada malaikat Jibril tatkala Allah telah cinta kepada seseorang itu, "Ya Jibril, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah olehmu dia." Akhirnya malaikat Jibril menyeru kepada ahlus samawati wal ard, menyuruh kepada penduduk langit dan bumi, "Wahai penduduk langit dan bumi, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah oleh kalian dia. Fa'ahibbuh, maka cintailah oleh kalian dia." Akhirnya penduduk langit dan bumi semuanya cinta kepada si fulan itu. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Al-mu'min ya'lafu wa yu'laf." Sesungguhnya orang mukmin itu mudah akrab dan mudah untuk diakrabi. Maka tidaklah ada kebaikan pada seorang mukmin, tidaklah ada kebaikan pada seorang mukmin yang dia sulit untuk akrab dan sulit untuk diakrabi. Artinya sulit dijadikan sebagai kawan.
khairun nas anfa'uhum linnas. Di akhir hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, mudah menjalankan kewajiban, termotivasi selalu untuk melakukan kewajiban, mudah akrab, dicinta oleh orang banyak. Inilah di antara ciri-ciri orang-orang yang insya Allah telah diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya disebabkan karena amalan yang dia lakukan. Pemirsa Khazanah Ramadan, Pondok Pesantren Sumatera Thalib Parabi yang dirahmati oleh Allah, jikalau seandainya masing-masing kita merasakan bahwa ciri-ciri ini ada dalam diri kita, maka marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Karena sesungguhnya hakikat nikmat ketakwaan, terampuni dosa ini sesungguhnya tidak Allah berikan kepada semua makhluk. Allah hanya memberikannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, berkat dan maghfirahnya kepada kita, terutama di bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan maghfirah ini, bulan Ramadan yang suci ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.